Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kadapi dengan NPM 22381002Pi. Di sini saya akan membahas fitur dan komponen dari data warehouse. Berikutnya fitur-fitur yang utama dari data warehouse dan komponen-komponen data yang lainnya. Oke, next. Oke, yang pertama adalah data warehouse. Data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan data secara elektronik yang digunakan untuk mempermudah organisasi dalam melakukan proses laporan dan analisis serta sarana untuk mengambil, menganalisis, mengekstraksi data serta mengelola kamus data. Oke, next. Yaitu adalah fitur data warehouse. Yang kedua, data warehouse adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pengambil keputusan. X. Ya, yang ketiga adalah komponen data warehouse. Komponen utama dari sebuah data warehouse melibatkan sejumlah elemen-elemen yang bekerja bersama memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, dan juga pengambilan data. Next. Nah, ini adalah fitur-fitur dari data warehouse. Ada pertama ada oriented subject. Apa sih oriented subject itu? Itu artinya data disusun dan diorganisasi berdasarkan subjek atau objek. Itu bukan berdasarkan proses atau aplikasi yang menghasilkan data. Ini memilihkan penyusunan untuk fokus pada analisis yang di area topik tertentu, lebih seperti penjualan pelanggan atau stores. Dan yang kedua ada data terintegrasi. Data integrasi ini adalah mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda menjadi sifat meningkatkan sentral data yang diambil dari sistem operasional atau sebelumnya diolahkan dan disatukan dalam format atau seragam. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat data secara komprehensif. Yang ketiga ada data varian. Data varian ini adalah berarti data histori yang disimpan bersamaan dengan data saat ini secara rubah dan dapat dipelajari dan dianalisis, memungkinkan pengguna untuk melihat ruang, pola, dan peluang. Seiring itu ini sangat penting menganalisis bisnis yang memang berbanding kinerja dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah butiran data. Butiran data ini adalah tempat menyimpan butiran data detail yang berarti informasi secara spesifik tentang transaksi atau sebuah kejadian yang disusun secara lengkap. Yang terakhir adalah non volatil. Posisi non volatil ini yang artinya data sekali masukkan data warehouse tidak berubah. Data setiap kemungkinan berubah karena transaksi baru. Data yang sudah dimuat dalam tetap tidak berubah. Ini memastikan lanjutan kestabilan data yang digunakan untuk menganalisis jangka panjang. Next, komponen data warehouse. Pertama ada data source, data staging, data store, information delivery, data log dalam data warehouse. Dan pentingnya dalam manajemen data warehouse. Langsung saja, secara singkat data source ini merujuk pada standar di mana diambil untuk kedalaman data. Semua data bisa berdasarkan sistem operasional masyarakat external sumber data lainnya yang berwangi per data penanggung yang diintegrasikan ke dalam data warehouse. Yang kedua ada data staging. Data staging ini adalah area ini sementara dalam data warehouse mana data dari sumber bukan pembersihan dan dalam menyimpan dan dalam data utama proses. Jadi area staging ini
Kemudian informasi dan terintegrasi data, sebuah data dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang ketiga ada data storage. Storage ini adalah komponen utama di mana data diproses dan diolah dari yang ingin disimpan. Data disimpan dalam format dioptimalkan untuk query dan analisis. Skema bintang, skema salju, skema bintang ini start, skema salju ini ada single break skema. Jadi ini adalah bentuk organisasi data untuk digunakan menyimpan dan data warehouse. Tempat information delivery dalam proses memberi akses data yang relevan pengguna, akhir-akhir menyebabkan pengguna berbagi, memungkinkan mengajukan pertanyaan sebelum analisis berbasis data. Yang kelima adalah katalog. Dalam data warehouse ini menganalisis sebuah biasa bisnis metadata menyimpan struktur tabel informasi berkaitan dalam data atau membantu mengeluarkan data untuk menjelajahi data warehouse. Yang keenam adalah pentingnya dalam manajemen data warehouse. Ini sangat penting untuk memastikan kualitas, konsistensi, keamanan dan kinerja data warehouse. Hal ini melibatkan pantauan kinerja, pemulihan bencana, pengelolaan penggunaan easy access, penggunaan metadata, serta pembaharuan dalam penguasaan cukup data. Mana dengan efektif memastikan data warehouse tetap efisien, handal dan sesuai dengan aturan di sini, aturan di sini. Next, tujuannya untuk data warehouse dan komponen data warehouse menyediakan akses dan analisis data yang mendalam serta bisa untuk kegiatan bisnis untuk tujuan-tujuan yang bersifat dalam data dalam bisnis juga. Manfaatnya itu satunya pengambil keputusan yang lebih baik, efisien dan meningkatkan layanan pelanggan. Jadi manfaat data warehouse dan komponen ini meningkatkan efisien artinya secara cepat untuk meningkatkan dengan layanan pelanggan secara baik, sehingga keputusan itu dengan cepat dan meningkatkan pelayanan dengan baik kepada pelanggan secara bermanfaat dan cepat. Seperti itu laporannya. Oke, terima kasih dari penjelasan singkat dan padat saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.